Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang populasi dan sampel dalam penelitian ya, mau itu tugas akhir ataupun skripsi. Jika kamu belum paham tentang populasi dan sampel, coba tonton video ini sampai berakhir ya, sampai selesai. Nah, oh iya, jika kaget sendiri. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan biasakan untuk subscribe sebelum nonton sampai habis, supaya subscriber saya makin banyak. Dan nontonnya jangan setengah-setengah ya, harus sampai selesai. Oke, kita mulai dengan populasi. Definisi populasi sederhana yaitu keseluruhan objek penelitian itu adalah populasi. Lalu sampel itu apa? Ya, sampel itu adalah bagian dari populasi tersebut. Misalkan ini adalah populasi. Nih, populasi segini ya. Sampelnya semana? Ya hanya segini sampelnya nih. Nih, ini sampelnya segini aja. Karena sampel merupakan bagian dari populasi. Nah, lalu teknik pengambilan sampel seperti apa? Nah, teknik pengambilan sampel itu ada dua. Yang pertama, menggunakan sampel probabilitas, atau yang kedua, sampel non-probabilitas. Kalau sampel probabilitas berarti teknik sampling yang memberikan peluang kepada semua orang, kepada semua sampel, data sampel. Jadi setiap responden itu berhak untuk menjadi sampel dalam populasi tersebut. Itu kalau probabilitas. Namun kalau non-probabilitas berarti kebalikannya. Teknik ini tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk menjadi sampel. Kalau probabilitas tadi, semua anggota populasi punya kemungkinan untuk bisa menjadi sampel, tapi kalau misalkan non-probabilitas, nggak semuanya bisa menjadi sampel. Bukan nggak semuanya ya, tapi tidak memberikan peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, kalau sampel probabilitas itu ada 4 di sini. Yang pertama ada simple random sampling, kedua ada systematic random sampling, lalu ada stratified random sampling, lalu ada cluster sampling. Atau biasa juga ada 5, satu lagi sih, ada multi-stage ya, kalau nggak salah, multi-stage random sampling. Coba kita cek satu persatu. Kalau simple random sampling ini biasanya banyak digunakan karena pengambilan sampel ini secara acak dan sederhana aja. Punya populasi 100, ditentukan dulu sampelnya berapa, kemudian dari sampel yang udah ada kita menggunakan simple random sampling, kita ambil semuanya. Contoh seperti itu, secara undian ya, atau bisa juga menggunakan tabel bilangan random. Syaratnya ya populasi harus homogen, gak bisa heterogen, dan tidak terlalu menyebar terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh menyebar geografisnya, secara geografis nggak jauh-jauh gitu, deket lah. Kemudian ada juga namanya systematic random sampling. Kalau systematic random sampling, misal gini, dia ini sistemnya pengambilannya acak namun sistematis gitu. Acak tapi sistematis. Misal contoh, terdapat jumlah populasi sebanyak 300 orang. Yang dijadikan sampel, saya maunya 50 orang. Ini menggunakan Slovin misalkan, atau menggunakan Isaac and Michael ya. Nah, interval sampelnya berarti 300 tadi ya populasi dibagi 50 sama dengan 6. Nah, berarti kalau kita mengundi dari angka 1 sampai angka 6 dan nomor undian yang keluar adalah 3, berarti sampel yang kita gunakan berikutnya adalah 3 tambah 6 berapa? 9. Berarti yang responden ke 9 gitu ya. Pertama responden ke 3, kedua responden ke 9, lanjut 9 tambah 6 responden ke 15 sampai responden 21 sampai seterusnya, sehingga muncullah 50 orang. Responden ketiga, lalu ke 9, lalu ke 15, ke 21, 27, begitu seterusnya sampai 50 orang. Itu ya, systematic random sampling. Ada juga stratified random sampling. Nah, kalau ini digunakan yang populasinya terdiri dari 2 unit yang memiliki karakteristik berbeda, heterogen. Yang pertama, kita bisa gunakan simple stratified random sampling. Misal gini, penelitian tentang prestasi anak SMP misalnya. Nah, kriterianya kelas 7, kelas 8, kelas 9.
9. Ada 3 tuh, 3 strata. Besar sampel yang saya mau itu 105 orang. Nah, berarti kita punya sampelnya dari 13 dari 3 kelas tersebut ya 105 kita bagi 3 sama dengan 35. Kenapa bagi 3? Karena ada 3 strata ya, 3 strata, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya berarti 105 kita bagi 3 sama dengan 35. Nah, berarti kelas 7 kita ambil 35 orang, kelas 8 35 orang, kelas 9 35 orang. Yang kedua yaitu proportional stratified random sampling. Kalau ini berarti secara proporsional. Misal tadi kita mau mengambil sampelnya 105 orang. Nah, total kelas 7 tambah kelas 8 tambah kelas 9 itu ada 800 siswa. Nah, di kelas 7 itu ada 260 orang. Ya berarti 260 orang dibagi total seluruhnya 800 dikali 105. 105 adalah sampel yang kita inginkan. Ya berarti kelas 7 yang kita ambil adalah 43,88. Tadi ya, 260 dibagi 800 dikali 105. Kita genapkan menjadi 44. Begitu pula di kelas 8. Kelas 8 misalnya ada 290. Ya berarti 290 di kelas 8 itu dibagi 800. Total kelas 7 89 dikali 105 sama dengan sekitar 48,94. Begitu seterusnya sampai kelas ke-9. Gampang ya? Gampang banget. Lanjut ada cluster sampling. Nah, kalau cluster sampling ini menentukan populasi studi berdasarkan cluster atau wilayahnya. Namun gini ya, tentukan cluster secara acak yang dibagi lagi ke dalam kelompok secondary sampling unit. Selanjutnya, tentukan besar sampel dengan bantuan tabel acak untuk pemilihan sampel. Misal gini, saya nih meneliti prestasi SMA di sebuah kota dengan kebutuhan sampelnya adalah 450 orang. Berdasarkan data suku dinas pendidikan, terdapat jumlah SMA itu ada 112 misalkan. Nah, peneliti mengambil acak tadi sebanyak 15 SMA aja. Agar jumlah sampel menjadi 450, maka tiap SMA peneliti ambil 30 orang. Jadi dari 112 sekolah tadi, peneliti hanya mengambil 15. Kemudian dari 15, masing-masing sekolah tadi hanya peneliti ambil 30 anak, 30 siswa untuk mendapatkan 450 sampel. Itu cluster ya, cluster sampling. Ada multi-state random sampling. Kalau ini lebih kepada pengambilan sampel dilakukan berdasarkan wilayah secara bertahap. Terdiri dari, biasanya digunakan yang punya bermacam-macam tingkat wilayah nih. Misalkan dari kabupaten, lalu ke kecamatan, kemudian ke kelurahan, ke RT, ke RW. Itu seperti itu kalau multi-state random sampling. Nah, dari yang 5 tadi, yang mana yang biasa sering digunakan? Simple random sampling sama cluster. Biasanya banyak digunakan untuk probabilitas. Kita lanjut bicara tentang non-probabilitas. Kalau non-probabilitas, ini ada beberapa juga nih bagiannya. Kalau nggak salah yang saya ambil di sini ada 6 lah ya. Yang pertama ada systematic sampling, lalu ada quota sampling, ada purposive sampling, yang keempat ada accidental sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan terakhir ada snowball sampling. Kita bahas dulu satu persatu dari systematic sampling. Kalau systematic sampling berarti pengambilan sampel menitik beratkan pada urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut terlebih dahulu. Nomor 1 sampai nomor 100 nih ada populasi. Sampelnya hanya 50. Ya berarti nomor 1 sampai 50 kita ambil secara urut. Gampang ya, gampang. Lalu yang kedua quota sampling. Kalau quota sampling ini contohnya seperti gini. Penelitian kesehatan anak diperlukan 150 orang. Ya berarti sampelnya kita ambil aja laki-laki 75, perempuan 75. Itu kuota, jatah gitu ya, jatahnya. Si laki-laki ya 75, perempuan 75 supaya dapat 150. Seperti itu. Kemudian ada purposive sampling. Kalau ini berdasarkan pertimbangan tertentu. Ini sering dipakai nih, purposive sampling. Misal gini, peneliti ingin mengetahui kehandalan dari iPhone 12 Pro Max misalkan. Ya maka sampelnya yang diambil berarti harus pengguna iPhone, ya dong. Yang pasti Pro Max.
Terus dia punya atau dia telah menggunakan selama 2 tahun misalkan. Lalu dia itu menggunakan pribadi, nggak bareng-bareng gunainnya, ya handphone ya pribadi. Lalu intensitas penggunaan misalnya seharinya 6 jam. Jadi tertentu aja nih. Saya mau hanya orang-orang seperti ini aja yang saya riset. Karena untuk mengetahui kehandalan iPhone 12 Pro, bukan iPhone 7, iPhone 8 atau iPhone 10 atau iPhone X ya. Tapi yang saya mau adalah pengguna iPhone 12 Pro Max seperti itu. Lanjut, ada accidental sampling. Kalau accidental sampling ini seperti pengambilan sampel yang nggak sengaja. misal kamu lagi mau menilai atau mengetahui lah pendapat masyarakat tentang calon kepala daerah di kota kamu. Tapi kamu ngambil sampelnya yang di pinggir jalan. Boleh nggak? Boleh. Orang yang lewat gitu kan, yang seketemunya gitu bahasanya, accidental. Lewat kasih kuesioner, tolong diisi, kita ambil lagi. Ya itu jadi sampelnya. Namanya accidental sampling. Pengambilan sampel secara accidental dengan mengambil kasus yang kebetulan ada atau tersedia. Kita lanjut. Yang kelima, sampling jenuh. Ini juga sering banget diambil. Sampling jenuh ini biasanya diambil kalau kita ngeriset di perkantoran. Karena perkantoran biasanya nggak banyak sampelnya. Jadi, syarat untuk sampling jenuh ini populasi itu tidak lebih dari 30. Jadi kalau penelitian kalian populasinya kurang dari 30, ya udah langsung aja gunakan sampling jenuh. Karena semua populasi menjadi sampel, itu sampling jenuh. Di mana semua populasi menjadi sampel. Yang keenam ada snowball sampling, snowball sampling. Nah ini kalau snowball sampling lebih kepada pengambilan sampel yang mulanya kecil, lama-lama menjadi besar sampelnya. Misalkan contohnya penelitian mengenai korban pengguna vaksin palsu misalkan. Awalnya cuma 1 kan yang dapat, tapi karena ada laporan muncul 2, laporan lagi muncul 3, lama-lama banyak. Seperti itu. Nah, teman-teman, dari teknik sampling tersebut kita juga harus menentukan sampel. Nah, cara menentukan sampelnya tadi ya, saya mau menggunakan sampelnya 50 atau 150. Ya caranya kita menggunakan 2 biasanya. Pertama menggunakan Slovin atau ketiga menggunakan tabel Isaac dan Michael. Jadi ada tabelnya tuh. Memang kalau populasinya 100 dengan tingkat errornya 5% berapa ya sampelnya udah ada. Namanya tabel Isaac and Michael. Atau kamu menghitung secara manual, gunakan rumus Slovin. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N buka kurung E error tutup kurung kuadrat. Seperti itu. Mudah bukan? Belajar populasi dan sampel. Jika bingung silahkan tanyakan kolom komentar atau tinggal review lagi aja, ulang lagi aja video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.